Perkenalkan, nama saya Anissa Yunistia Priyamita. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan saraf kranial. Tujuan pemeriksaan saraf kranial adalah salah satu jenis pemeriksaan neurologis ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan saraf kranial dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan saraf kranial terdiri dari yaitu yang pertama, pemeriksaan indera penciuman. Yang kedua, pemeriksaan penglihatan dan ketajaman. Yang ketiga, pemeriksaan gerakan mata. Yang keempat, pemeriksaan sensorik wajah. Yang kelima, pemeriksaan otot wajah. Yang keenam, pemeriksaan bahu. Yang ketujuh, pemeriksaan pendengaran. Yang kedelapan, pemeriksaan pengecapan. Yang kesembilan, pemeriksaan gerakan faring dan refleks. Yang kesepuluh, pemeriksaan gerakan lidah. Berikut ini contoh tindakan pemeriksaan saraf kranial dan bahan pemeriksaan saraf kranial. Yang pertama ada kopi, yang kedua papan Snellen, yang ketiga pinhole atau lensa refraksi, yang keempat senter Atan, yang kelima kartu Insihara, yang keenam funduskopi atau oftalmoskop, yang ketujuh palu refleks, yang kedelapan pilinan kapas, yang kesembilan garpu tala, yang kesepuluh bengkok. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Krisma, Sus. Boleh saya lihat gelarnya, Ibu? Boleh. Permisi, Bu ya. Di sini saya dengan perawat Dwi, saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial Ibu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan apa tidak. Waktunya itu sekitar 10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, apa Ibu ada pertanyaan? Tidak, Sus. Ya, permisi, saya mau mengambil alat-alat dulu, Ibu ya. Baik, Sus. Permisi. Permisi, Bu. Iya, Sus. Ibu bisa duduk? Bisa. Mau saya bantu apa Ibu bisa duduk sendiri? Duduk sendiri aja, Sus. Ya, pelan-pelan Ibu ya. Ya, Sus. Di sini saya memulai pemeriksaannya. Yang pertama itu saya akan memeriksa saraf olfaktorius Ibu. Itu fungsinya untuk mengetahui apakah ada kelainan apa tidak pada penciuman Ibu. Caranya, Ibu bisa tutup matanya ya. Baik, Sus. Tutup salah satu hidungnya Ibu. Di sini saya akan mendekatkan suatu benda. Nanti Ibu bisa mencium baunya dan kasih tahu itu benda apa. Baik, Sus. Saya mulai, Bu ya. Ya. Apa Ibu? Minyak kayu putih, Sus. Ya, sekarang bergantian Ibu ya. Caranya sama kayak tadi Ibu. Saya dekatkan bendanya Ibu ya. Baik, Sus. Sudah, apa Ibu? Sama, Sus, minyak kayu putih. Ya, penciuman Ibu normal. Sekarang bisa dibuka matanya. Itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Itu ada saraf optikus, trochealis, oculomotorius, sama abdusen. Yang pertama itu Ibu bisa pejamkan mata, lalu buka mata, pejamkan dan buka mata lagi. Baik, Sus. Saya mulai Bu ya. Bisa dibuka matanya, dipejamkan dan dibuka. Yang kedua itu saya akan mengecek reaksi pupilnya Ibu. Saya mulai Bu ya. Baik, Sus. Itu caranya, pandangan Ibu tetap mengarah ke saya. Ya. Saya mulai Bu ya. Baik, Sus. Pada reaksi pupil Ibu yang kiri itu normal, itu mau mengecil, itu namanya mitosis. Saya akan bergeser ke sebelah kanan Ibu ya. Untuk memeriksa yang kanan. Saya mulai Ibu. Baik, Sus. Itu reaksi pupilnya sama mau mengecil, itu namanya mitosis. Jadi keduanya itu mau mengecil jika terkena cahaya, itu namanya isokor. Jadi kedua mata Ibu itu normal ya. Iya, Sus. Sekarang saya akan mengecek yang ketiga. Itu ada pemeriksaan lapang pandang. Caranya, Ibu itu menutup salah satu mata Ibu. Ya, Ibu bisa melihat pulpen ini. Bisa, Sus. Ya, nanti pandangan Ibu tetap ke depan ya. Tapi saya akan menggerakkan pulpen ini ke kiri. Nanti kalau pandangannya udah hilang atau
bilang, Ibu bisa bilang stop. Ya, sus. Saya mulai Bu ya. Ya, sus. Stop. Ya. Itu normal Bu ya. Habis itu sekarang bergantian. Sudah? Sudah, sus. Caranya sama kayak tadi Bu ya. Baik, sus. Saya mulai. Ya, sus. Stop. Itu normal Ibu ya. Ya, sus. Pemeriksaan visus Ibu. Ibu bisa duduk di sebelah sana, Ibu bisa berdiri. Bisa. Ya, pelan-pelan Ibu ya. Di sini itu ada snail loncat. Ibu bisa lihat? Bisa, sus. Bisa. Nanti saya akan menunjukkan huruf-huruf di sini. Ibu bisa membaca huruf mana yang saya tebak. Baik, sus. Saya mulai Bu ya. Ya, sus. Yang ini Huruf C. C. Yang ini Huruf M. N. Yang ini, Huruf T. yang ini, Huruf R. yang ini, Huruf G. yang ini, Huruf R. yang ini. Huruf O. Ya. Sudah selesai Ibu. Ibu normal ya. Ini dalam jarak 5 meter. Ibu bisa melihat 5/5. Baik, sus. Selanjutnya, itu ada pemeriksaan untuk refleks kornea. Ibu bisa tetap duduk di sini. Bisa, sus. Ya, caranya Ibu bisa menghadap ke atas. Nanti saya akan udah menghadap ke atas Ibu, saya mulai ya. Iya, sus. Udah, itu normal Ibu. Mata Ibu mau berkedip dan mau seperti berkaca-kaca, itu normal. Baik, sus. Ya, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nanti akan dilanjutkan sama teman saya untuk pemeriksaan saraf berikutnya. Baik, sus. Permisi dulu ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sus. Saya perawat Lupi. Di sini saya akan melanjutkan tindakan dari pemeriksaan saraf yang sebelumnya sudah teman saya lakukan. Ya, sus. Kurang lebih waktunya 10-15 menit bagi Ibu. Karena Ibu apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak, sus. Baik. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada syaraf trigeminus, di mana syaraf ini itu fungsinya itu mengatur rahang Ibu, kekuatan rahang di rahang Ibu ya Bu ya. Iya, sus. Di sini saya dengan setel lidah. Saya akan masukkan setel ini di dalam mulut Ibu. Ibu bisa buka mulutnya. Baik, Ibu bisa gigit. Baik, saya akan menarik starter ini. Ibu bisa menahannya Bu ya. Ditahan Bu ya. Baik, bisa dilepas Ibu. Baik, dari hasil pemeriksaan ini di syaraf trigeminus Ibu normal, itu pada rahang Ibu masih kuat rahang Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada syaraf facialis, yaitu syaraf ke-7. Di mana pada fungsi itu pada merasakan dingin, hangat, dan pada permukaan di wajah Ibu dan juga di lidah fungsinya itu merasakan pahit, asam, dan asin Bu ya. Iya, sus. Baik, saya akan melakukan. Ibu bisa tutup mata, nanti rasakan apakah ya saya akan menyentuh bagian wajah Ibu. Dan Ibu bisa bilang apakah itu terasa tajam ataupun tumpul Ibu ya. Baik, sus. Baik, silakan ditutup matanya Ibu. Bagaimana Ibu rasanya? Tumpul, sus. Sekali lagi Ibu ya. Iya, sus. Bagaimana rasanya Ibu? Tajam, sus. Baik, Ibu bisa buka mata. Selanjutnya Ibu bisa menggerakkan dahinya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu bisa mengembungkan pipi Ibu seperti mengembungkan balon. Bisa, sus. Ya, silakan coba. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan Ibu suatu rasa. Nanti Ibu bisa bilang ke saya rasa apa Ibu itu Ibu ya. Iya, sus. Silakan tutup mata sebentar Bu ya. Baik, sus. Ibu silakan dibuka mulutnya. Bagaimana Ibu rasa seperti apa rasanya? Manis, sus. Ya, manis. Tadi saya memberi donat Bu ya yang diisi gula-gula Bu ya.
Ya sus. Selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pendengaran ibu, yaitu pada cochlearis dan vestibularis. Cochlearis ini fungsinya untuk bagian pendengaran, sedangkan vestibularis ini untuk fungsinya untuk keseimbangan. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan Swedex. Ini tangan saya, ibu bisa bilang terasa apa atau terdengar suara apa bu ya? Baik sus. Terdengar suara gesekan sus. Di sebelah sampingnya bu. Sama sus. Nah, berarti untuk pemeriksaan Swedex-nya itu masih normal pendengaran ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rina, yaitu mengecek hantaran udara ibu di telinga apakah normal atau tidak bu ya. Itu saya nanti jika saya sudah selesai, ibu selesai masih mendengarkan gelombang atau suara, ibu bisa bilang saya ibu ya jika masih bu ya. Baik sus. Hilang sus. Sekali lagi bu ya. Sudah sus. Baik, lagi telinga di sebelah kanannya saya periksa lagi bu ya. Baik sus. Masih sus. Masih? Baik. Jadi saya sudah mengecek tadi pada menggunakan tenaga berkala, yaitu hantaran udaranya ibu masih normal, saya bisa merasakan dan ibu masih bisa merasakannya bu ya. Baik sus. Selanjutnya untuk hantaran di telinga, untuk fungsinya untuk mengantarkan suara ke dalam telinga ibu, yaitu tulangnya ibu. Saya akan ngecek bu ya. Baik sus. Nanti jika masih getarannya masih terasa, dibilang masih terasa bu ya. Baik sus. Bu. Masih sus. Sekali lagi bu ya, didengar di samping bu ya. Masih sus. Baik ibu, untuk hantaran pada tulangnya ini masih normal, masih terasa di telinga ibu dan telinga saya juga masih terasa, jadinya hantarannya normal. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan pada suaranya itu melakukan pemeriksaan Weber. Nanti saya akan taruh alat ini di tengah-tengah, ibu rasakan apakah terasa di kedua sisi atau tidak bu ya. Iya sus. Terasa sus. Baik, untuk pemeriksaan Weber-nya juga masih normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada syaraf glossopharyngeus, yaitu pada bagian tenggorokan. Ibu bisa bangun? Bisa sus. Baik. Sini, ibu bisa menelan ibu? Bisa. Ya, coba ditelan ibu. Baik, ini masih normal pada area menelannya. Baik, ibu silakan bisa duduk kembali. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks muntahnya ibu. Apakah bisa refleks muntah atau tidak? Saya akan memasukkan ini di bagian belakang pada lidah ibu. Jika mau muntah bilang bu ya, atau mau terasa mual-mual bu ya. Baik sus. Di sini. Rasa mual ibu. Sus. Oh iya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada syaraf aksesorius bu ya. Di sini saya akan melakukan penekanan pada bahu ibu. Nanti ibu bisa mengangkatnya sedikit atau menaikkannya bu ya. Baik sus. Ibu bisa baik, bisa ditekan ke atas ibu. Baik, bisa normal ibu. Bisa menoleh ke kanan bu. Baik, ini untuk tulangnya masih bisa kelihatan, masih normal bu ya. Untuk pemeriksaan terakhir itu pada syaraf hipoglossus atau pada lidah bu ya. Di sini ibu bisa menjulurkan lidahnya. Baik,
dijulurkan lalu dibelokkan ke kanan kan ke kiri, digerakkan ke kanan dan ke kiri Bu ya lidahnya, coba Ibu. Baik, dijulurkan lagi, digerakkan kanan ke kiri. Baik, untuk syaraf di kuku khususnya atau di lidahnya juga normal Bu ya. Nah, baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang teman saya dan saya lakukan, pada syaraf Ibu semuanya normal, sistem syarafnya normal, fungsinya juga normal. Sebelumnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak sus. Selanjutnya akan ada teman sejawat saya yang akan ke sini untuk memantau kondisi Ibu ya Bu ya. Baik sus. Baik, permisi. Berikut ini contoh tindakan pemeriksaan saraf kranial.